Seperti yang kita ketahui, Martin Paes hingga sekarang masih belum mendapatkan kabar baik terkait perkembangan kasusnya baik di FIFA ataupun CAS. Namun, di tengah ketidakpastian tersebut, ada rumor yang menyebutkan bahwa Anthony Dos Santos akan menjadi pemain naturalisasi timnas selanjutnya. Di mana pemain tim senior Brazil berumur 24 tahun ini dirumorkan memiliki keturunan asal Nganjuk, Jawa Timur. Rumor ini memberikan harapan yang cukup membahagiakan bagi para penggemar sepak bola tanah air, dikarenakan lini depan atau lini serang timnas Indonesia sendiri masih memiliki kelemahan. Namun, salah satu pengamat sepak bola yang sudah cukup senior yakni Roni Pangemanan atau yang lebih akrab dipanggil Bung Ropan ini, memberi tanggapannya soal rumor ini. Menurut Bung Ropan, meskipun timnas Indonesia saat ini memang sangat membutuhkan lini serang yang bagus. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Anthony Matius Dos Santos ini akan benar-benar berlaga menjadi salah satu pemain timnas Indonesia. Memang benar, sekarang PSSI sedang mencari pemain untuk lini serang, karena ini adalah suatu kelemahan, tapi kalau soal Anthony saya pikir ini hoax, tidak benar, tegas Bung Ropan yang dikutip dari kanal YouTube-nya. Di mana hal ini sendiri didukung karena Anthony sudah mewakili tim senior Brazil sebanyak 9 pertandingan, dan berlaga dengan U23 lebih dari 20 pertandingan. Sehingga menurutnya percuma untuk mengharapkan Anthony Dos Santos bermain atau berlaga dengan timnas Indonesia. Percuma, untuk membicarakan Anthony ini, dia sudah bermain dengan tim senior Brazil, mana bisa, tutur Bung Ropan. Sudah 9 pertandingan ia bermain dengan tim senior Brazil, di tim U23 bahkan ia sudah memainkan lebih dari 20 pertandingan, ujarnya. Tidak hanya itu, rumor ini juga menjadi semakin mustahil untuk dipastikan benar, terutama setelah Bung Ropan menanyakan rumor ini langsung kepada Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Di mana dalam kanal YouTube-nya, ia mengungkapkan bahwa Erick Thohir tidak memiliki tanggapan khusus terkait rumor ini. Saya juga sudah WhatsApp, menanyakan pada Pak Ketua, Erick Thohir, tentang kebenaran ini, namun, nggak ada respon apa-apa, ujar Bung Ropan yang dikutip dari channel YouTube-nya. Keblunderan rumor ini juga semakin terlihat ketika menyebutkan bahwa Anthony Dos Santos adalah pemain keturunan Indonesia. Karena seperti yang dilansir dari Transfermarkt, Anthony disebutkan sebagai penduduk Brazil yang lahir langsung di Brazil. Selain itu, Bung Ropan juga mencekal dan mengatakan bahwa Anthony Dos Santos ini bukanlah pemain keturunan Indonesia. Ada yang bilang konon katanya ada darah Indonesia, Nganjuk, Jawa Timur, untuk bermain dengan timnas. Di sini, itu tidak benar, ungkapnya. Karena menurut Bung Ropan, jika informasi ini benar, maka PSSI tentunya akan memberitahu kita sesegera mungkin. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa rumor kedatangan Anthony sebagai salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia adalah hoax atau tidak benar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya harus melupakan sejenak Martin Paes yang kini masih bergelut dengan sidang CAS untuk melangkah menjadi kiper timnas Indonesia. Sebab kini ada kiper keturunan Indonesia yang bisa jadi pilihan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Dia adalah Daniel Klein. Daniel Klein bisa jadi opsi memperkuat timnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, kiper 23 tahun ini baru saja tampil gemilang dalam pertandingan uji coba Augsburg melawan Young Africans SC di Mbombela Stadium, Afrika Selatan, pada Sabtu, 20 Juli 2024. Klein bermain selama 45 menit babak pertama dan berhasil mencatatkan clean sheet. Augsburg pun keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Pemain berdarah Jerman Indonesia ini memiliki darah Bali dari sang ibu. Musim lalu, dia dipinjamkan Augsburg ke SV Sandhausen di Bundesliga 3. Musim ini, dia kembali ke Augsburg dan diharapkan bisa bersaing dengan kiper lainnya untuk mendapatkan menit bermain. Performa Klein yang menjanjikan di klubnya menarik perhatian Shin Tae-yong, terutama dengan kondisi Martin Paes yang belum pasti bisa diturunkan karena urusan administrasi. Memperkuat posisi kiper timnas Indonesia. Dengan kondisi tersebut, proses naturalisasi Klein bisa menjadi solusi bagi PSSI untuk memperkuat posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Apalagi,
Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kehadiran Klein diyakini dapat menambah kedalaman skuad Garuda dan meningkatkan peluang lolos ke putaran final. Usaha PSSI menaturalisasi Ula Romeni menemui jalan terjal. Pemain muda berbakat ini masih ragu menerima tawaran PSSI karena beberapa alasan tertentu. Para fans Timnas Indonesia berharap Ula Romeni bisa segera berseragam merah putih. Mengingat jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah dekat, ketidakpastian ini membuat penggemar semakin gelisah. Timnas Indonesia sangat membutuhkan striker hebat seperti Ula Romeni. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi termasuk tim kuat dari Asia dan Eropa seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Tiongkok, dan Bahrain. Shin Tae-yong dan Erick Thohir berusaha mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, nama-nama seperti Kevin Dix, Ula Romeni, dan Mees Hilgers belum menunjukkan minat untuk bergabung. PSSI mengungkapkan bahwa Ula Romeni dan pemain lainnya ragu mengganti kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia karena pertimbangan karir. Mereka merasa masih memiliki peluang membela timnas Belanda. Proses naturalisasi tidaklah mudah. Pemain seperti Ula Romeni harus mempertimbangkan karir profesional dan masa depan mereka. Meski memiliki potensi besar, keputusan untuk mengganti kewarganegaraan bukanlah hal yang mudah. PSSI harus terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi krisis striker di Timnas Indonesia. Selain itu, pengembangan talenta lokal dan peningkatan kualitas liga domestik adalah langkah penting yang harus diambil. Dalam jangka panjang, keberhasilan Timnas Indonesia tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua pemain bintang. Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari seluruh elemen tim dan masyarakat Indonesia. Semoga upaya PSSI dan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia membuahkan hasil. Dengan kerja keras dan dukungan penuh, Timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan alasan dirinya betah melatih Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong belum lama ini menerima perpanjangan kontrak baru yang ditawarkan oleh PSSI untuk terus menukangi Timnas Indonesia sampai 2027. Sebelumnya, Shin Tae-yong memang telah dijanjikan mendapat perpanjangan kontrak oleh PSSI apabila mencapai target yang telah ditentukan bersama Timnas Indonesia. Ketika itu, PSSI memberi target kepada Shin Tae-yong agar membawa Timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 serta perempat final bagi tim junior di Piala Asia U23. Di luar dugaan, Shin Tae-yong berhasil melampaui target yang telah dibebankan oleh PSSI kepadanya saat menukangi Timnas Indonesia. Bersama Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong meloloskan timnya dari fase grup Piala Asia 2023 Senior serta finish sebagai semifinalis di Piala Asia U23 untuk tim junior. Bukan cuma itu, Shin Tae-yong bahkan hampir mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebelum dihentikan Gini pada babak playoff. Di lain sisi, Shin Tae-yong kembali memberikan kebahagiaan bagi penggemar sepak bola dengan mengantarkan Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangkaian prestasi memukau Timnas Indonesia tersebut akhirnya membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ragu memperpanjang kontrak Shin Tae-yong.